Yo, gue Mike dari Alpha Omega FinLab. Kenapa orang pinter sudah baca Rich Dad Poor Dad, rajin investasi, bisa mendadak miskin dalam semalam? Jawabannya bukan karena saham mereka anjlok, tapi karena mereka nggak punya the wall. Iya, serius. Karena di dunia nyata, yang bikin orang boncos itu sering bukan market crash, bukan karena salah pilih reksadana, tapi karena hidup kadang barbar. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba harus rawat inap, tiba-tiba ada tagihan puluhan sampai ratusan juta yang nggak pakai aba-aba. Dan di momen itu, semua teori finansial yang keren di buku bisa langsung kepepet sama pertanyaan paling brutal. Lo bayarnya pakai apa? Pakai dana darurat? Oke. Tapi kalau jebol? Pakai tabungan? Habis. Pakai investasi? Kepaksa cairin di waktu yang paling nggak enak. Pakai dana sekolah anak? Nah, ini yang serem. Karena satu kejadian hari ini bisa makan mimpi 5-10 tahun ke depan. Makanya di video ini kita bongkar satu konsep yang sering disalahpahami. Asuransi itu bukan pengganti dana darurat. Asuransi itu adalah the wall, benteng, penahan, supaya risiko besar nggak masuk dan ngacak-ngacak semua rencana hidup lo. Jadi kalau selama ini lo mikir, gue kan udah punya tabungan, ngapain asuransi? Santai, justru itu yang mau kita beresin. Karena nabung doang tanpa proteksi itu kadang kayak bangun rumah bagus, tapi pagernya nggak ada. Dan begitu masalah datang, investasi lo malah jadi donasi. Gambaran simpelnya, banyak orang semangat banget bikin fondasi finansial. Mereka nabung, mulai investasi, bikin pos dana pendidikan anak. Mereka mikir masa depan. Bagus, bahkan sangat bagus. Tapi ada satu lubang yang sering dilupain. Bangun aset, tapi nggak bangun sistem pertahanannya. Padahal hidup itu bukan cuma soal bertumbuh, tapi juga soal bertahan. Lo bisa disiplin nabung 5 tahun. Tapi kalau satu malam ada kejadian darurat dan lo harus keluar uang puluhan juta, seluruh progres itu bisa mundur jauh. Bukan selangkah, bisa tahunan. Nah, di sini banyak orang kejebak. Mereka kira dana darurat aja udah cukup. Padahal, fungsi dana darurat dan asuransi itu beda kelas. Dana darurat itu buat gangguan hidup yang sifatnya sementara. Misalnya, laptop rusak, motor bermasalah, kontrakan naik, kena PHK, atau ada kebutuhan mendadak yang masih masuk akal buat ditahan cash. Tapi, begitu masuk ke risiko besar, rawat inap, operasi, kecelakaan, penyakit kritis, pencari nafkah meninggal, dana darurat itu bisa langsung hilang kayak es teh ketemu panasnya Jakarta. Jadi, bukan karena dana darurat jelek, justru dana darurat itu wajib. Tapi dia bukan tembok luar, dia fondasi dalam rumah yang bikin rumah berdiri. The wall-nya, ya asuransi. Kadang orang ngerasa ngomongin asuransi itu vibes-nya negatif, kayak doain yang jelek-jelek. Padahal bukan, ini realistis. Karena resiko itu nyata, bukan teori. Badan Pusat Statistik mencatat, 150.906 kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada 2024. Kalau dibagi 12 bulan, itu rata-rata lebih dari 12.500 kejadian per bulan. Jadi kalau ada yang bilang, kecelakaan mah jarang. Bro, datanya nggak bilang begitu. Dari sisi kesehatan juga sama. Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-22 tahun 2024, ada 119.709 kasus DBD di Indonesia. Lebih tinggi dari total kasus sepanjang 2023 yang sebesar 114.720. Artinya, resiko kesehatan itu nyata, bukan cuma numpang lewat di berita. Jadi poinnya gini, lo nggak perlu hidup ketakutan, tapi lo juga jangan hidup seolah-olah semesta punya kontrak buat nggak ganggu lo. Finansial yang sehat itu bukan yang denial sama resiko. Finansial yang sehat itu yang bilang, kalau amit-amit kejadian, sistem gue tetap jalan. Nah, sekarang penting banget. Jangan kebalik. Asuransi itu penting, tapi urutannya tetap harus waras. Dana darurat dulu, baru proteksi. Kenapa? Karena kalau cash flow lo belum punya bantalan sama sekali, hidup lo gampang panik oleh hal-hal kecil. AC rusak, panik. Ban pecah, panik. Gaji telat, panik. Anak sakit demam biasa, panik.
Makanya, dana darurat itu fondasi. Tapi setelah fondasi itu ada, lo butuh lapisan berikutnya. Dan lapisan itu adalah proteksi terhadap resiko yang nilainya terlalu besar kalau ditanggung sendirian. Jadi urutannya simpel. Pertama, rapihin cash flow. Kedua, bangun dana darurat. Ketiga, pasang the wall. Minimal asuransi kesehatan, lalu asuransi jiwa kalau ada orang yang bergantung pada penghasilan lo. Karena kalau lo loncat langsung ke investasi tanpa pagar pengaman, lo itu ibarat lagi nyusun menara Lego di meja yang goyang. Bisa jadi, tapi rawan ambyar. Sekarang kita masuk ke konsep paling penting, tapi gua bikin santai. Bayangin, ada ribuan orang masuk ke satu sistem proteksi. Masing-masing iuran. Ada yang bayar 300.000, 500.000, ada yang 1 juta per bulan. Tergantung jenis proteksinya. Uang itu nggak diem sendiri-sendiri di dompet masing-masing. Uang itu masuk ke satu pool of money. Nah, selama banyak orang lagi sehat, aman, baik-baik aja, kolam itu terus keisi. Terus, waktu ada satu orang kena musibah, rawat inap, operasi, kecelakaan, atau meninggal, biaya besar dari kejadian itu dibayar dari kolam tadi. Jadi, beban finansial yang tadinya mustahil ditanggung satu orang dibagi rata ke banyak orang. Ini esensinya. Asuransi adalah gotong royong versi modern, legal, dan dihitung pakai matematika. Makanya asuransi itu bukan alat buat bikin lo untung kayak investasi. Jangan disamain, fungsinya beda. Investasi tugasnya menumbuhkan uang. Dana darurat tugasnya kasih napas. Asuransi tugasnya nahan hantaman besar supaya dua hal tadi nggak hancur. Jadi kalau investasi itu mesin pertumbuhan, maka asuransi itu tameng. Dan mesin sekencang apapun tetap butuh tameng kalau arena mainnya brutal. Oke, sekarang kita bikin simulasi yang lebih ngena. Misalnya, pengeluaran bulanan keluarga lo 8 juta. Berarti dana darurat ideal 6 bulan itu 48 juta. Kalau mau lebih aman, 12 bulan, ya 96 juta. Sekarang bayangin, lo juga lagi nyicil masa depan. Lo punya dana pendidikan anak. Misalnya target awal terkumpul 150 juta dalam beberapa tahun ke depan. Lo juga mungkin punya investasi buat DP rumah, atau dana pensiun yang pelan-pelan lagi dibangun. Lalu, kejadian. Satu hari, mobil nyenggol parah. Biaya beresin 12 juta. Belum recover, beberapa bulan kemudian ada anggota keluarga rawat inap. Total biaya 7 juta. Udah 19 juta. Kalau dana darurat lo 48 juta, hampir 40% habis cuma buat 2 kejadian. Itu baru 2. Belum kalau ada kehilangan penghasilan, obat lanjutan, kontrol, atau kejadian lain yang datang susul-menyusul. Dan yang biasanya kejadian di banyak keluarga itu bukan karena boros, tapi karena setelah dana darurat menipis, mereka mulai nyenggol pos lain. Ambil dulu dari tabungan anak, nanti dibalikin. Cairin dulu investasinya, nanti beli lagi. Nggak apa-apa lah, yang penting beres dulu. Kalimat-kalimat itu kedengarannya masuk akal. Sampai lo sadar satu hal, risiko hari ini sedang makan tujuan jangka panjang lo. Inilah kenapa gue bilang asuransi itu melindungi masa depan, bukan cuma melindungi tagihan hari ini. Karena yang sedang dijaga bukan cuma saldo rekening, tapi sekolah anak, dana pensiun, DP rumah, kebebasan finansial, dan semua mimpi yang lagi lo bangun pelan-pelan. Sekarang, pertanyaan paling sering muncul. Gimana ceritanya gue bayar premi 500.000 per bulan, tapi bisa dapat perlindungan sampai 500 juta? Emang nggak nombok tuh perusahaan? Nah, ini bagian nerdnya. Jawabannya ada di konsep yang namanya Law of Large Numbers. Contoh gampangnya gini. Kalau cuma ada 10 orang dalam sistem, lalu 2 orang kena musibah besar, ya goyang. Tapi kalau ada 100.000 orang dalam sistem, perusahaan bisa menghitung dengan jauh lebih stabil berapa kemungkinan klaim yang muncul. Jadi bukan sulap, ini statistik. Makanya tadi analogi kolam itu penting. Karena perusahaan nggak nunggu satu orang bayar 500 juta buat satu orang lain. Mereka mengelola kolam besar dari banyak peserta, lalu memproyeksikan klaim berdasarkan data. Artinya, semua orang harus punya semua jenis asuransi.
Nggak juga. Ini penting biar kita nggak jadi lebay. Punya asuransi itu bukan berarti semua produk harus diambil. Logikanya begini, kalau risikonya kecil dan masih sanggup lo tanggung pakai cash flow atau dana darurat, ya nggak harus diasuransikan. Tapi kalau risikonya besar, jarang, dan bisa ngerusak seluruh struktur finansial lo, itu kandidat kuat buat diproteksi. Makanya, buat kebanyakan orang, urutan paling masuk akal biasanya, pertama, asuransi kesehatan. Karena biaya medis bisa datang dadakan dan nilainya kadang absurd. Kedua, asuransi jiwa. Terutama kalau ada pasangan, anak, orang tua, atau siapapun yang hidupnya bergantung pada lo. Yang penting, beli proteksi karena logika, karena kebutuhan, bukan karena FOMO. Ada satu miskonsepsi yang sering bikin orang nyinyir sama asuransi. Mereka bilang, kalau gue nggak klaim berarti rugi dong. Nah, ini cara lihat yang kurang pas. Lo pasang helm bukan supaya kepala lo balik modal. Ada hal-hal dalam hidup yang nilainya justru ada pada ketiadaan bencana. Asuransi masuk kategori itu. Kalau lo nggak klaim dan hidup baik-baik aja, itu bukan rugi. Itu artinya sistem perlindungan lo bekerja seperti pagar. Dia ada supaya saat masalah datang, masalah itu nggak langsung nyelonong ke ruang tamu lo. Dan yes, tetap harus dibeli dengan cerdas. Polisnya harus dipahami, limitnya harus masuk akal, syaratnya harus dibaca. Jangan asal iya-iya doang. Karena proteksi yang bagus itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling nyambung sama risiko hidup lo. Jadi kesimpulannya, perencanaan keuangan yang kuat itu bukan cuma soal menabung, investasi, cari return paling tinggi, tapi soal membangun sistem yang saling melindungi. Dana darurat itu fondasi, investasi itu mesin pertumbuhan, dan asuransi adalah the wall yang menahan risiko besar supaya nggak menggerus tabungan, menghancurkan dana darurat, dan merampok masa depan yang lagi lo bangun. Karena yang bikin banyak orang tumbang bukan kurang semangat cari cuan, tapi karena mereka punya strategi tumbuh, tanpa strategi bertahan. Jadi, habis nonton ini, coba cek lagi tembok finansial lo. Kalau besok ada kejadian besar, yang jebol duluan apa? Dana darurat, tabungan anak, investasi, atau sekarang justru udah waktunya lo bangun the wall? Kalau menurut lo video ini ngebantu, share ke temen lo yang rajin investasi, tapi masih nganggep proteksi itu nggak penting. Biar mereka sadar, jadi pintar finansial itu bukan cuma soal menghasilkan dan menumbuhkan uang, tapi juga soal menjaga uang itu tetap hidup sampai tujuan. Karena percuma lari kencang kalau rumah finansial lo nggak punya pagar. Sampai jumpa di episode berikutnya.